Legends dimanapun kalian berada, nongol di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian. Banjirin dulu kolom komen kita. Kita support langsung seluruh tim ataupun player yang sedang berlaga di MPL ID season yang ke-8. Sok atuh mulai sekarang ya, emot tepuk tangannya pongolin. Yes. Udah terlihat langsung untuk Rebellion Gameplay, udah ada Hayabusa dan juga Harley. Sementara Bigetron Alpha udah ada Pakito dan juga Matilda. Dua atau bahkan 4 hero yang di-ban oleh kedua tim ini benar-benar hero yang cukup menyebalkan, apalagi dengan Hayabusa yang cukup populer sekarang berada di area god lane, tapi di tangan Rainbow bisa menjadi seorang support. Jadi benar-benar fleksibelnya makin-makin sih kalau menurut gua, Pak Pulu dan juga Om Wawa. Betul. Dan juga di sini masih membuka kesempatan untuk cukup banyak hero ya. Kalau kita lihat masih ada Povius, masih ada si Popol Kupa, masih ada Jowhead juga. Tinggal playstyle dari Rebellion Genflix. Mereka mau bermain seperti apa sekarang? Apakah mereka yang akan menciptakan suatu agresivitas semenjak awal permainan? Dan ini dia untuk kedua player, kita sudah melihat ada Ripo dan juga Jello Not Wow ya. Padahal kemarin nickname-nya itu Jello Wow. Alright, Povius untuk ban ketiga bagi Rebellion Genflix. Benedetta juga masih terbuka dengan di-ban-nya Povius. Berarti Rebellion Genflix mereka bisa memainkan hero-hero yang memiliki kapabilitas untuk melakukan dash kiri dan juga dash kanan. Masih ada Lancelot dan masih ada Link juga sekiranya kalau mau coba untuk dipakai. Dan last man untuk Bigetron Alpha, ingat masih ada Jowhead, masih ada Popol Kupa. Yang kita tahu ini Popol Kupa satu hero yang cukup lengkap dari segi attack dan juga defense-nya sekarang. Ya, ini masih banyak sekali yang terbuka, entah itu nantinya pun ada main tank seperti Kufra juga. Untuk hero-hero yang ngedash itu akan sangat merepotkan sekali. Popol Kupa sekarang di ban, ada Jowhead yang terbuka, ada Benedetta yang terbuka, begitu banyaknya hero-hero lain yang masih bisa digunakan juga. Rebellion Gameplay satu hero pertama yang akan langsung dipakai dan juga digunakan untuk di MPL ID season 8 ini akan jatuh kepada siapa? Kita akan lihat sesaat lagi. Ya, kalau melihat playstyle ya dari Rebellion Genflix dengan pemain mereka Val, kemungkinan besar mereka bisa masuk ke arah Jowhead. Jowhead jadi priority pick banget sih kalau menurut aku juga Om Wawa. Memang dengan source skill yang dia miliki, dia juga bakal ngerusuh, tapi ternyata export menjadi priority pick dari Rebellion Genflix. Wow. Menarik sih, ekspor dengan 3 item sakralnya dia bakal punya Immortal, dia punya War X, dia juga punya Bloodlust. Ini bakal sustain banget bahkan ke arah late game nanti. Ya, makin late malah makin berbahaya nih Xbox nantinya nih. Dari awal aja dia udah mengganggu, apalagi kalau nanti udah dipasangin Ice Queen One di dalam tubuh dari Xbox. Ya ampun, fire missile-nya udah pasti bakal menjadi annoying system di dalam tim lawan. Betul, setuju banget. Dan itu bikin memperlambat gerakan musuh kalau punya Ice Queen One. Mungkin item terakhirnya bisa pakai Hunter Strike atau mungkin nanti pakai BOD. Tapi ternyata kesempatan mendapatkan Jowhead dan juga seorang Benedetta nggak mau disia-siakan oleh Bigetron Alpha. Langsung diambil 2 hero yang cukup menyebalkan juga, Pak Pulung. Yap, Jowhead dan juga Benedetta, 2 hero ini sangat priority ban untuk patch-patch kali ini ataupun dari patch-patch sebelumnya ya Om Wawa ya. Iya, betul banget. Terutama untuk Benedetta ya, karena kita tahu di sini dia sangat-sangat fleksibel sekali. Bisa sebagai mid laner, bisa main di XP lane, bahkan bisa sebagai jungler juga. Jadi cukup banyak strats yang bisa dikembangkan oleh Bigetron Alpha melihat dari draft mereka juga. Apalagi di MDL kemarin kan sempat kita lihat Jowhead dan juga main di arah dari XP lane. Jadi masih 11-12 sama juga ya. Kalau untuk draft dari Mobile Legends kayak dari Xbox sendiri bisa jadi jungler, bisa jadi XP lane juga, namun itu dia langsung di lock. Adanya Tamus dan juga adanya Chow untuk single target lock bagi Rebellion Genflix. Jadi mereka sudah mengamankan satu buah XP lane yang cukup tebal. Kita tahu banget Tamus juga menjadi satu hero yang sangat-sangat patut untuk bisa diperhitungkan kembali. Dengan adanya spell Vengeance yang dipakai oleh Tamus bisa membalikan situasi genting menjadi keunggulan untuk Rebellion Genflix nantinya. Sedangkan keluar sudah Sicilian untuk si Rainbow kali ini, Gila, ini Rainbow dikasih Cecilion. Ini sebenarnya cukup mengerikan juga Om Wawa dan Pak Pulung, karena kita udah tahu sendiri, kita udah melihat sendiri Cecilion dari seorang Rainbow di season 7 kemarin ya, itu menjadi langganan band, respect band. Tapi kali ini mungkin Rebellion Genflix udah memiliki beberapa strategi untuk membiarkan Rainbow dengan Cecilion ini. Menarik banget untuk kita saksikan.
rencana apa yang akan dilakukan oleh Rebellion Game 6 dengan adanya Cecil. Tapi ada Parsia juga yang nggak boleh muncul di Land of Dawn di game pertama bersama dengan Nathan. Ya, karena Parsia sendiri kan ya kita sama-sama tahu lah, Parsia akan menjadi salah satu hero high ground yang sangat-sangat kuat sekali. Dia bisa memberikan jarak terhadap tim lawan. Apabila dia udah membuka dari Feather Extract-nya udah dipastikan ya mungkin ada beberapa jarak yang bisa agak terbuat ataupun itu membuat pemain dari Bigoton Alpha susah untuk bisa mendekat, kecuali ada hero-hero gede seperti Benedetta yang mungkin bisa menabrak, tapi tetap resikonya masih ada juga. Lihat aja hero-hero yang udah diambil oleh Rebellion Gameplay, udah ada Chow dengan single targetnya, Way of Dragon, siapapun yang masuk ataupun siapapun yang mendekat ataupun didekatin oleh Chow udah dipastikan perutnya akan langsung diberikan satu tumit mematikan dari Chow itu sendiri. Sementara Tamus adalah satu sosok hero yang sangat-sangat kuat juga untuk berada di area side-nya dengan Inferno ataupun Vengeance yang mungkin nanti akan dibawa. Sekarang kita lihat lagi, ada Link yang udah di-ban, lalu siapakah sosok terakhir akan di-ban untuk di game yang pertama ini dari Rebellion Gameplay? Yes, Bisa masih akan berusaha untuk mungkin mengamankan area jungler. Yap. Kemudian siapa, Gio? Setuju. Iya, aku juga mau bilang area jungler milik Brands, seperti Marksman juga yang mau ya. Oh, Tapi Esmeralda. Oh, surprise. Esmeralda ternyata. Baik. Esmeralda masih banyak yang terbuka. Marksman juga untuk patch yang kali ini juga bisa dibilang dengan perubahan ataupun hilangnya Raptor Macet. Sepertinya ada sedikit keuntungan untuk Marksman ya Om, entah mereka bisa membuat langsung item yang entah itu bersifat dengan attack speed ataupun memang mau dengan ya true damage duluan ataupun ada yang menambah movement speed juga, menambah damage-nya, karena untuk Raptor Macet dulu juga pastinya menambah damage dan juga penetrasi. Tapi kalau kita ambil contoh seperti Cloud yang juga salah satu signature hero dari Brands, itu akan sangat terbantu sekali untuk sekarang gitu loh. Dia entah bisa langsung membuat ke arah DHS ataupun ke Golden Staff tanpa harus membuat Raptor Macet terlebih dahulu. Yap. Oke. Setuju Dan banget. untuk Rebellion Gameplay di sini ya, PR dari mereka sebenarnya adalah bagaimana cara untuk bisa langsung masuk ke bagian belakang. Karena dari banning phase yang kedua untuk Bigetron Alpha, mereka ngebuang Link, ngebuang Parsia. Ini mereka pengen juga untuk ngamanin at least Sicilian-nya nerima damage yang cukup kecil dan melihat lawan-lawannya ini ada di depan semua. Kalau kita lihat Chow dan Tamus dan juga Exor, mereka butuh flick untuk bisa sampai ke samping dari Sicilian ataupun mengagetkan lewat bush. Dan itu semua sudah disecure oleh Bigetron Alpha. Dan dari Rebellion Game Freaks, hero apa yang harus mereka pick sekarang untuk bisa menyambut Sicilian-nya agar nggak terlalu berbahaya atau bisa mengeluarkan back-back dengan cukup mudah. Dan ada Kagura bersama dengan Grok, tapi kalau menurutku sih ini agak berat untuk mereka bisa langsung straight ke belakang ya, untuk bisa langsung lompat ke belakang juga, karena pastinya Ki di sini dengan adanya mata di dalam semak mereka, ada Johan, itu akan sangat memudahkan sekali. Dan last pick untuk Bigetron Alpha adalah Alice ternyata loh. 4 hero melee yang udah diamankan oleh Rebellion Gameplay. Mereka tebal sangat, mereka mengganggu luar biasa mengganggu. Ini kita lihat aja ada Grok, Xbox, Chow dan juga Tamus, luar biasa sekali nih hero-hero annoyingnya. Belum lagi ada burst damage dari Kagura. Tapi wow, mereka semua mendadak keluar dari dalam tanah. Mereka berhadap-hadapan antara Rebellion Gameplay dan juga Bigetron Alpha, siap untuk melangsungkan game yang pertama di match pertama, match pembuka di NCL ID season yang 8. Jawaban cepat dari Gio dan juga Omawa. Gio, kalau dari Battlefield ataupun hero yang sudah diamankan, BTR atau Rebellion Gameplay? Aku masih ke BTR. BTR, Omawa. Idem Gio BTR. Oke, BTR ya udah. Kalau begitu berarti ada 2 suara untuk melihat bagaimana hero-hero yang udah di-pick oleh Bigetron Alpha. Dan ini dia game pertama kita, Land of Dawn. Kita datang. Yes, selamat datang di Land of Dawn Season MPL yang ke-8. Kali ini teman-teman dari RBG dan juga BTR sudah masing-masing dari posnya masing-masing. Sementara Ripo harus menghadapi 2 orang di area atas. Bahkan KY datang untuk menjemput kali ini. Yap, itu dia. Val pun udah melakukan rotasi. Coba lihat aja. Ada sebuah flanking yang dia lakukan. Ada sebuah flanking yang dia kerjakan untuk di awal seperti ini. Melakukan sebuah pergerakan numpang lewat doang. Tapi malah purple buff. Numpang lewat. Ini literally numpang lewat. Langsung dapat purple buff-nya, Pak. Mengganggu sekali memang di awal-awal. Bener. Dan ini kerugian juga untuk Brands di menit-menit awal. Dia udah nggak punya purple buff. Sedangkan dari Xbox Sugar-nya sebagai jungler,
tanpa ada beban, tanpa ada apapun, dia bisa mengambil semua objektif di area bawah. Sedangkan Val terus buka mapnya kepada teman-teman dari Rebellion Genflix. Bahkan cukup merepotkan bagi Bigetron Alpha, di mana Brans masih level 2 sedangkan Sugar sudah level 3. Yap, tertinggal untuk level sementara karena hilangnya satu purple buff. Udah pasti ada beberapa XP yang hilang, tapi ternyata ada game pause terlebih dahulu aja sih yang kita lihat tadi. Betul, tapi kita balik lagi ke Land of Dawn karena Rebellion Genflix dan juga Bigetron Alpha akan segera memulai pertandingannya lagi di area atas. Ripo dan juga Jelenote, wow, masih cukup struggle di area atas karena juga dari Val berserta juga dengan Sugar yang udah mencoba untuk mendorong pergerakan dari seorang Ripo di area atas. Yap, itu dia. Masih awal-awal, Valnya pun udah mulai bergerak mencoba untuk memberikan bantuan di bagian atas. Ada 3 hero yang mulai berkumpul. Valnya muter lagi, menjaga di area turtle. Ada Beneta, Ripo-nya mengambil satu wave minion. Fire missile dikeluarkan, ditembakkan ke arah turtle. Ada sebuah aksi penjagaan. Ada sebuah aksi perimeter yang langsung dibuat aja oleh Grok. Ya, sedikit lagi SP tersisa dari turtle. Dan turtle pertama pun akan menjadi milik dari Rebellion Genflix. Tentunya tanpa ada gangguan dari teman-teman Bigetron Alpha. Kali ini Rebellion Genflix benar-benar di atas angin sepertinya, memiliki tempo yang lebih baik. Karena kita tahu tadi sempat kita bahas juga, Bigetron Alpha punya Matt dengan Elysia, punya Rainbow dengan Cecilion, ya benar-benar hero yang cukup scaling. Dan kalau misalnya dibawa ke arah scaling, ini bahaya banget untuk Genflix sebenarnya. Oke, di minimap kita lihat dari bagian bawah ada 2 hero yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Mereka mencoba untuk memberikan sebuah gangguan terhadap satu hero yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, tapi udah mulai bergerak mundur juga. Tapi di bagian atas ada pergerakan yang dilakukan oleh Rebellion Genflix. Mereka mencoba menekan, mereka mencoba nge-push dari awal. Ada purple buff yang udah diamankan juga oleh Brans. Barir dikeluarkan. Ini mau kemana? Mau diganggu. Power of Nether yang belum dikeluarkan masih ditahan begitu aja. Retribution udah dikeluarkan juga. Berhasil untuk mendapatkan orange buff-nya. Ada Cecilion dengan satu backlash yang dia miliki langsung dikeluarkan juga, terkena seluruh impact yang langsung dikeluarkan. Ini Grok yang mau pergi kemana masih bisa selamat dengan adanya satu wild charge tadi yang mengagetkan kita semua, menabrak Brans-nya, mementokkan dia ke arah dinding. Ditambah lagi dengan Flicker tentu yang menyelamatkan dirinya dari kemodaran. Bahkan terjadi game pause kembali karena memang mungkin otomatis dari segi junglernya mereka juga, jungler dari Rebellion Genflix ini jauh lebih cepat XP-nya. Jadi bisa level 4 cepat, bisa juga bantu set lane-nya lebih cepat juga loh. Oke, dan ternyata sekarang gamenya pun udah berhasil. Kita mulai lagi. Ada flying plot di bagian bawah dilemparkan. Ada satu wave minion yang siap untuk membantu kita mendapatkan shelter. Tapi ternyata untuk Valnya dengan Grok yang dimiliki, dia siap untuk memberikan backup terhadap Virul Jet kuda terakhir, tapi ternyata tidak kena. Dilemparkan flying plot, terkena stun. Udah ada blood O juga, tapi Virul masih cukup tebal. Ataupun efek sedotan yang diberikan oleh Alice belum terlalu kuat untuk kali ini, Gio. yes, bahkan Sugar yang kali ini benar-benar mengambil objektif milik seorang Brans, bakal memperkaya dirinya sendiri. Inferno juga udah dikeluarkan oleh Jelenote now, kali ini karena seorang Ripo, tapi sepertinya hanya untuk mengusir musuh. Bahkan sudah ada Unstoppable Force karena seorang Huba, tapi ini Overtune yang benar-benar terkonek, masih belum bisa membubarkan massa di area depan sana. Tapi teman-teman dari Bigetron kali ini, mereka gak mau lagi kehilangan kesempatan mendapatkan turtle yang kedua. Yap. Ini dia turtle-nya udah langsung nongol, udah siap. Ada satu Monte Shocker yang udah dikeluarkan juga. Masih terlihat di mana ada posisi, tapi turtle udah berhasil diamankan lagi oleh satu orang pemain dari Rebellion Genflix, yaitu Xbox. Udah 2 turtle menjadi milik dari Xbox. Harusnya dia akan sangat kenyang sekali. Cuma di bagian atas Jelenote, wow, berhadapan langsung dengan Benedetta. Tamusnya masih santai, menggiring satu wave minion yang dimiliki di bagian tengah. Itemnya udah mulai terlihat nih Om Wawa. Iya, dari Chow sendiri sudah ada Heptasis yang berarti bahwa sekali Way of the Dragon saja kan cukup bermasalah ya untuk Alice, meskipun dia masih bisa memiliki sedotan darah. Sedangkan buat yang lainnya masih on progress. Kalau kita lihat Alice-nya seorang Mat. Bahkan first blood bisa diamankan oleh seorang Val. Way of the Dragon benar-benar on point, dan Mat gak bakal bisa ngapa-ngapain karena dari Kaye dan juga Brans sepertinya akan coba backup di area bawah. Brans yang sekarang udah mulai pukulin rame-rame, bahkan fire missile-nya hanya dengan fire missile tanpa ada Elastic Sanity membuat Brans harus tersungkur di area bawah, Pak Pulung.
Yap. Semua ini sudah dilakukan di bagian bawah, tapi membuka space untuk beberapa pergerakan yang berbeda. Electro Flow kali ini ada Sanguine Claw juga, namun di bagian bawah udah ada perserangan lagi yang dilakukan. Jauheadnya langsung menghilang dengan cukup cepat. Sementara itu langsung disedorkan jedaranya, Sugarnya nggak kuat lagi, terlalu bernafsu tadi. Di mana Matt yang menggunakan Alice berhasil untuk mendapatkan satu jungler utama yang dimiliki oleh Rebellion Conflict. Sugar pun harus down, terlalu bernafsu Om Wawa. Yes, tadi kalau kita lihat memang dari segi damage belum terlalu besar untuk Biotron Alpha, dan ini adalah momentum untuk Rebellion Genflix kalau mereka mau dapetin poin kemenangan yang cepat, dalam artian bahwa mereka mau leading cepat untuk game yang pertama. Ini adalah timing yang pas sebelum menginjak menit ke-10. Yap. Ini dia masih mengenai mereka masih santai dulu. Cuman di bagian tengah kita lihat aja udah ada Chow yang harus menjadi korban. Di mana ada kerjasama dari Chow dan juga Benedetta. Bukan main itu bad impact-nya. Udah mulai berasa yang langsung tertampar aja tadi pergerakan dari Xbox. Di masuk ke menit ke-7 ini ya, Pak Polo juga mau. Ini kalau kita ngelihat stack dari seorang Rainbow, sepertinya udah mulai karena dia sepertinya cuma bertahan di area mid, meng-clearing minion, dan kali ini teman-teman Biotron Alpha sepertinya udah mulai mencoba mengambil inisiasi ke arah turtle yang ketiga. Mereka nggak mau kehilangan lagi kesempatan dapat turtle karena mereka udah kehilangan 2 turtle, dan kali ini Brands dengan Blade of Despair ya sudah diamankan. Final blow dikeluarkan juga oleh seorang Ripo, mundur ke area belakang. Ayeye belum mau melakukan ejector karena mungkin menurutnya kalau yang dapat adalah seorang Val. Ini cukup sayang skill yang dikeluarkan sih kalau menurut gua. Yap. Nih Gilonotwo juga di atas tadi udah memberikan gangguan, tapi masih belum begitu berimpact besar. Ada Val juga yang udah mulai pergerakan ke bagian atas. Sementara itu untuk perolehan dari gol, Gilonotwo memiliki gol tertinggi untuk kali ini. Jauheadnya mulai terkurung. Ada satu portal 2x4 2x24 jam sepertinya. Kalau mau melewatin itu harus menunjukkan dulu surat vaksinasinya nih ya. Sedap kali. Ini dia player code by Living by Mandiri. Wow. Tapi ada ejector kayak ini kepada seorang Gilonotwo, masih bisa mundur ke arah belakang. Belum ada Inferno lagi dari seorang Gilonotwo, masih harus mundur ke belakang karena teman-teman Biotron Alpha dengan ada Mountain Shocker yang keluar oleh Brands memberikan vision ke area di mana teman-teman Rebellion Genflix berada. Tapi sementara itu Way of Dragon karena tengah kali ini nggak mungkin bisa bertahan lagi dari Ripo, harus tumbang di area mid karena damage yang masuk cukup besar. Tapi Val kali ini bersendirian di area atas, coba untuk didatangkan Sugar dan juga Kagura dari Huba. Tapi Brands dan juga Matt memiliki sense of belonging yang sangat tinggi, tapi ternyata Hubanya udah dapat sebuah ejector, masih bisa mundur lagi dan lagi. Benar-benar mereka nggak mau sampai kehilangan momentum, nggak boleh sampai ada yang terpick off, Pak Pulung. Wah, itu ada aksi kejar-kejaran tuh. Ada Konja udah langsung dikeluarkan aja, tapi Huba kali ini ada barrier dikeluarkan juga. Masih santai, masih cukup terlindungi pergerakan dari Kagura. Bad impact-nya tadi hampir aja mengenai arah Tamus, tapi di bagian bawah ada satu inner turret yang berhasil dihancurkan oleh Rebellion Conflict. Wow, mereka begitu membombardir. Bagaimana pertahanan dimiliki oleh Bigoton Alpha. Lihat aja dari objektifnya 3-1. Untuk Rebellion Conflict mereka jauh lebih unggul dari sisi objektif, di mana mereka berhasil menumbangkan 1 di bagian tengah dan 2 di arah bottom lane-nya. Mountain Shocker langsung terlihat dikeluarkan oleh Yisan Sin. Semuanya bergerak mundur lagi. 4 ataupun 3 pemain yang dimiliki oleh Rebellion Conflict. Om Wawa, ini adalah tipikal permainan game Rebellion Conflict yang sangat-sangat berbahaya loh. Ya, mereka sangat-sangat leading dan cukup disiplin untuk di early game-nya loh. Dan ya, kalau kita lihat memang dari itemnya, Chow-nya yang dipegang oleh Biro kan sudah mengamankan untuk Blade of Despair, juga akan semakin sakit ketika satu pemain bisa di lock, dan entah siapapun bakal menjadi satu buah pick up yang manis kalau Rebel Games itu bisa dapetin kesempatannya loh. Iya, itu dari yang overturn yang langsung connect aja karena Rainbow. White Shell langsung dikeluarkan. Coordinator siap untuk menggebuk arah Rainbow-nya. Sedikit lagi SP tersisa. Berhasil langsung didapatkan. Way of Dragon kali ini 2 damage dealer terkuat dari Bigoton Alpha langsung berhasil didapatkan untuk kali ini. Menghilang sudah Yisan Sin dan juga Rainbow yang menggunakan sesi. Lihat, baik sekali inisiat yang dilakukan oleh Rebellion Conflict. Bahkan Lord yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Good morning Sunshine for Lord, dan sudah mulai di bok-bok aja sama teman-teman dari Rebellion Conflict. Sudah ada Sugar, sudah ada Tamus di sana, bahkan Val yang memimpin di area depan, nggak mau membiarkan kesempatan emas ini hilang begitu saja. Dan ternyata kalau kita lihat real time win probability-nya, Rebellion Conflict saat ini memegang dengan 63% Om Wawa. Yes, dan kembali berubah sih yang tadinya sempat dipegang ya oleh Bigetron Alpha, kali ini juga sudah diamankan dari probabilitasnya, dan itu masih probabilitas juga. Dan ya silakan Pulung.
Di atas ya ada sebuah aksi penculikan yang udah dilakukan ya oleh pemain Bigoton Alpha, di mana mereka berhasil mendapatkan mendapatkan satu orang. Tapi dari Rebel Conflict mereka masih menunggu kehadiran dari Lord untuk mereka bisa giring masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Santai dulu, Val sesaat lagi akan bergabung bersama rekan-rekannya. Huba dengan payung yang udah dilemparkan agak sedikit mencolek ke arah jawheadnya. Sementara Xbox langsung stay aja di area purple buff yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ini dia damage taken. Val menjadi pemilik damage taken terbesar sejauh ini dengan 52.369 pukulan, hit ataupun tumbukan yang udah masuk ke dalam tubuhnya. Fire missile terus-terusan dikeluarkan, ada flying blood berpindah ke bagian depan, Alice-nya mengeluarkan blood tapi tidak ada yang langsung tersedot ataupun terhisap. Sementara ada sanguine claw juga yang udah dikeluarkan oleh Cecilia. Mereka masih santai mundur perlahan ke bagian belakang, ada Barin yang udah dikeluarkan juga, ditutup langsung jalan masuk, tapi ada dash yang dimiliki oleh Benedetta mengakibatkan dia pun gampang untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan atau di bidang turret yang dia milikin, Gil. Tapi jangan sampai lupa dengan ada Biro di area atas benar-benar melakukan split push. Tapi Ripo sadar akan hal itu, dia nggak mau sampai kehilangan. Tapi Way of Dragon benar-benar terkonek karena seorang Ripo. Bahkan dengan ada penjemputan dari seorang Val, kali ini Val harus sendirian, tapi dia masih bisa mundur ke area belakang. Dan Huba memberikan vision, nggak mau sampai ada teman-teman dari Bigetron Alpha terutama KYE bisa masuk ke area rumput-rumput yang bisa menculik siapapun di area depan sana. Oke, itu dia Flying Blood kali ini langsung aja berpindah, tapi dua tahunnya belum diaktifkan, masih santai mundur lagi dibakar. Itemisasinya juga udah mulai keluar nih Omawa, di sela-sela mereka saling bertatap-tatapan. Ya, untuk defense high ground sendiri ini Bigetron mereka punya hero-hero yang sanggup untuk nge-defense ya. Dan ya ada dua buah War Axe diamankan oleh Tamus bersama dengan Xborg untuk junglernya. Jadi untuk physical damage-nya akan sangat-sangat aman sekali pastinya loh bagi Nah, ini dia inisiatnya udah mulai terbuka lagi. Ada satu payung dilemparkan, impact di bagian belakang. Cuman ada satu pemain yang tertinggal, udah melakukan trigger. KYE ya sedikit lagi SP Tricia berusaha untuk mengeluarkan injektor, tapi nggak sempat. Belum ada satu korban pun yang berhasil dilemparkan. Bahkan tadi ada Unstoppable Force yang udah dikeluarkan, tapi malah tabrak ke arah Groknya. Grok benar-benar tidak berasa ditabrak dengan robot seperti itu, karena dia juga robot kumbang untuk kali ini. Menyisakan 4 player aja dari Bigetron Alpha. Mereka bertatap-tatapan dari kejauhan, belum bisa saling memiliki, hanya saling menyayangi. Ya ampun. Wah, saling sayang tapi tidak berani mengungkapkan. Tapi head to head dari seorang junglernya, kita punya Sugar dan juga Brands, dimana mereka juga, kalau dari Brands emang udah memiliki banyak pengalaman di MPL, dan Sugar yang notabene belum ada pengalaman di MPL, tapi kali dengan ekspornya dia menunjukkan taji dan kualitasnya. Dengan 2-1-3 kali ini, dengan permainan cukup agresif dengan ekspornya, bisa membuat teman-teman Bigetron Alpha harus merespek dari seorang Sugar. Yap. Tapi ingat, Bigetron Alpha terkenal dengan late game-nya. Sesaat lagi kita udah akan masuk ke dalam phase dari late game. Bukan begitu nih Om Wawa? Gue setuju sih untuk hal tersebut karena masuk ke late game bahaya banget, karena mereka sudah sangat pengalaman ya di late game. Benar sekali, tapi KYE again and again dia terjebak, dia masuk ke dalam kerumunan pemain The Rebellion Gangplank. Unstoppable Force-nya tadi dari keluarkan tapi tidak berimpact apapun, malah dirinya hanya menjadi besi tua, digebukin, seluruh kabel di dalam robot tersebut pun diputus-putusin. Dan di bagian atas kita lihat ada pergerakan dari Lord yang udah mulai dicolak-colek, mulai dibakar-bakar, mulai langsung digebukin aja. Fire missile dari Sugar dikeluarkan lagi untuk bisa mengganggu ataupun memberikan sebuah efek distraction kepada player dari Bigetron Alpha. Dan sepertinya Lord yang kedua akan menjadi milik again and again untuk Rebellion Gangplank. Oke, tadi kita juga lihat ya dari Turtle 2 kali dimiliki oleh Rebellion Genflix, dan Lord yang kedua juga diamankan. Ini benar-benar permainan objektif yang dimiliki Genflix. Mereka nggak mau drag game ini ke arah Bigetron Alpha. Seperti Papulung dan juga Omawa bilang, kalau di arah late game pengalaman dari Bigetron Alpha sangat-sangat kuat. Dan ini dia, item-item masuk ke menit ke-15 Omawa. Iya, tinggal bagaimana dari Bigetron Alpha bisa menahan untuk Lord yang kedua sekarang. Jadi secara item juga, damage yang dipegang oleh Bigetron Alpha sudah cukup besar. Alice-nya lihat di sana sudah ada Winter, Holy Crystal, Calamity bersama dengan Clock of Destiny. Dia bisa ngebait sebenarnya kalau mau langsung Flowing Blood dan juga Blood Owl di bagian depan sana.
Oke. Inisiat pun udah mulai terjadi seperti Electro Final Blow. Cuman belum ada Inverted Turret yang berhasil ditumbangkan oleh pemain dari Rebellion Gameplay. Sanguine Claw tadi nggak mengenai ke arah siapapun, tapi bad impact-nya udah mulai nabrak ke arah robotan itu tersebut. Sebenarnya Jawhead-nya tadi bergerak masuk ke dalam tubuh dari Tamus, tapi belum ada inisiat dilakukan. Phantom Slash di bagian tengah, Ripo-nya. Sementara itu Kagura ubah langsung di ejector, dia berpindah lagi. Kayeye again and again tertinggal di bagian belakang sendirian aja. Akankah kali ini dia bisa bertahan sedikit lagi EP tersisa? Jawhead, Kayeye harus dikebukin rame-rame. Sementara Sugar terus memberikan efek bakarannya. 4 player yang dimiliki oleh pemain Bigton Alpha pun langsung mundur serentak dengan sangat-sangat kompak. Hanya Kayeye yang tertinggal tadi. Miskomunikasi yang dilakukan menurut aku sih, karena kayaknya sebenarnya inisiasi udah baik mengejar seorang Huba di arah depan, tapi sepertinya teman-teman dari Rebellion Gameflix nggak mau membiarkan hal itu terjadi dengan ada Biro, Sugar, Jelonot, wow, di arah depan, membuat Bigetron Alpha ingin masuk mengejar dari seorang Hubanya bisa tergagalkan, dan ini sebenarnya nggak baik banget ya kalau untuk Bigetron Alpha mereka bermain seperti ini. Tapi kalau dengan high ground defense ya, dengan adanya seorang Rainbow atau juga ada Ripo dengan Electro Final Blow yang bisa clearing minion dengan cepat, ini mungkin bisa beda cerita. Mereka bisa mendrag lagi dan lagi ke arah late game dan bisa memenangkan pertandingan kalau misalnya mereka dapat objektif dari minion-minion dan naikin level. Oke. Nih Hubanya juga bersembunyi. Ini kayak mau recall dulu nih Pak. Ini penurunan tempo terlihat nih Om ya dari Rebellion Gameplay ya. Iya, gue setuju sih lo. Jadi kayak dari Rebellion Gameflix, mereka gagal untuk bisa naik ke atas. Dan kalau kita lihat Bigetron Alpha, kenapa mereka bisa tampak terlihat cukup agresif? Karena mereka butuh untuk bisa nge-pick off satu untuk ngebalikin keadaan. Dan itu lagi dicari momennya sekarang bagi Bigetronnya. Dan positioning, balik lagi Bigetron Alpha, mereka adalah player-player yang sangat positioning sekali. Rainbow, yang pergerakannya sangat sulit untuk bisa ditangkap hanya sekali saja. Dan itu pun di early game. Masuk ke late game, dia sangat menjaga posisi, berada di bagian belakang. Dan kalau nanti kita hit di menit ke-20, itu sekali ke pick off bakal lama banget untuk bisa respon kembali. Ini juga bisa dibilang seperti classy match ya. Ini udah mau masuk menit ke-18, poin kill gak terlalu gede gitu loh. Mereka melakukan tarik ulur ataupun memang banyak team fight dari tadi, tapi di saat ada satu player yang tumbang, semuanya itu nggak bernafsu untuk bisa melakukan trade kill kayak begitu loh. Mereka agak mencoba untuk mundur, cari momentum lagi, nggak mengakibatkan. Coba lihat aja, poin killnya 9-3, nggak terlalu banyak untuk menit-menit segini. Iya, 9-3 juga cukup besar untuk Rebellion Gameflix. Tapi kalau kita lihat dari seorang Sugar ya kali ini mencoba untuk inisiasi ke arah depan, Monteshoker udah mulai di-pick aja sama teman-teman Bigetron Alpha terutama dari Brands. Bahkan objektifnya dari Sugar udah bisa diamankan. Bahkan Brands sudah nggak punya purple buff, dia hanya punya red buff aja. Ini benar-benar defensif yang mesti tinggi banget dari Bigetron Alpha kalau mereka mau counter attack dan bisa memenangkan pertandingan ini dengan menculik yang tadi seperti Om Wawa dan Pak Pulung bilang. Targetnya kalau menurut aku antara B-roll atau enggak Huba yang mungkin lebih kelihatan nggak terlalu tebel. Iya, Ini untuk Sugar sendiri juga emang menunjukkan potensi ataupun pengalaman yang dia milikin ya. Udah ada Lord Camp by mandiri di mana dulu Sugarnya pernah berada di Aura lalu bermain juga untuk EVOS. Itu adalah salah satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang hari ini dipertontonkan lagi oleh Sugar itu sendiri. Jelonot wow di bagian atas ada Sugar juga, robotnya boleh dibakarin tapi again Val memberikan sebuah backupan yang begitu menyakitkan, begitu baik. Sementara itu Winter Trencher juga langsung dikeluarkan. Elisha terjebak ditabrak langsung dengan Wild Charge, masih dibakar dengan Fire Missile dimiliki oleh Sugarnya. Semuanya mundur, Inferno udah diaktifkan. Mana injektor untuk kali ini berhasil untuk melempar ke Tamusnya ke bagian belakang. Tamusnya memiliki Immortal yang pecah. Namun untuk kali ini udah tidak bisa lagi bertahan. Ini dia kekuatan Bigetron Alpha di late game. Mereka udah mulai menunjukkan aksinya. Mereka sudah mulai menunjukkan kekuatannya nih Om Wawa. Yes, itu adalah satu peluang yang dicari dari tadi oleh Bigetron Alpha dan mereka sudah mendapatkan hal tersebut. Kalian bisa lihat Jelonot wow itu harus respawn lagi, harus menunggu di waktu yang cukup lama dan waktu tersebut bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha. Satu, mendorong minionnya agar bisa melewati sungai terlebih dahulu. Yang kedua adalah mereka nge-reset untuk Rebellion Gameflix bisa mendapatkan Lord yang ketiga. Jadi masih sangat-sangat unggul sekali dari Bigetron Alpha dan mereka gak kalah terlalu jauh bahkan. Kalau inisiasi dari Rebellion Gameflix separuh-separuh, Bigetron Alpha mereka bisa mendapatkan kesempatan dari hal tersebut. Sekarang Kaguranya akan menjadi solo. Enggak, untung masih ada Flea yang dia miliki, ada imun yang dia dapatkan. Sampai sudah terlepas dari ejector, masih aman, masih santai dan balik lagi. Lordnya pun akan terreset sesaat lagi.
Tapi kita lihat dari real time win probability by Samsung Galaxy S series kali ini Rebellion mulai sedikit turun dari real time win probability-nya karena Bigetron mereka sudah mendapatkan satu momentum ketika tadi Jalen Notwam-nya harus ditumbangkan, dan ini akan menjadi momentum yang bakal dikuasai banget sama Bigetron Alpha kalau Rebellion Genflix bisa terculik. Dan kita lihat aja foul-nya udah dapat ejector ke arah belakang, harus mundur kali ini. Mountain Shocker di pop up dari seorang Brans membuat teman-teman dari Rebellion Genflix harus mundur, harus mengulangnya lagi. Tapi ada flicker dari KYY, hampir saja mendapatkan Jalen Notwam, tapi ejector gak terkonek ke arah Tamusnya. Yap. Hampir aja tadi ada satu player di kalau Rebellion Genflix, yaitu Val-nya walaupun dengan ejector, cuma tadi burst damage yang dihasilkan oleh pemain dari Bigetron Alpha membuat satu tank itu langsung kehabisan darah begitu banyak. Cow di bawah sepertinya udah akan melihat bagaimana pergerakan dari pemain Bigetron Alpha. Ada satu pemain yang recall, udah ada pergerakan yang dilakukan atau force langsung di ejector aja. Yap, mulai terlempar untuk kali ini. Sedikit lagi HP tersisa, Elisnya mulai masuk ke bagian dalam, ada Immortal yang udah mulai pecah, tapi Elisnya masih memaksa keadaan dan ternyata Chow-nya pun langsung menghilang, di mana Chow-nya mencoba untuk ngebayin time. Lordnya udah mulai dicolek-colek, ada Ripo dengan Icon pada Flow, dan Lordnya pun kali ini berhasil menjadi milik dari Rebellion Genflix. KYY agak sedikit terlambat datang, di mana mereka tadi melakukan inisiasi di bagian bawah. Elisnya menghantarkan web minion masuk untuk bisa menumbangkan satu Imbeltar. Di bagian atas Hubanya melemparkan payungan Duman, untuk kali ini Huba langsung dikejar-kejar aja. Elis di bagian bawah pun harus down. Pertempuran terjadi di mana-mana. Bahkan untuk kali kita lihat ada Brans dia santai ataupun di arah yang berbeda, dia sendirian aja, tapi Huba dikeroyok dengan dua orang sekaligus. Dia pun menghilang. Cecilion, Rainbow, apa yang akan dia lakukan sesaat lagi, di mana Winter Dragon udah langsung diaktifkan. Tapi kelelawarnya pun kali ini langsung dibakar, langsung ditumbuk dengan robot kumbang ini. Dua pemain dari Bigetron Alpha harus tumbang selama 1 menit. Bahkan KYY dan juga berhasil bersama Ripo harus bahu-membahu untuk menumbangkan satu orang Jalen Notwam di arah belakang sana. Dia udah punya Immortal lagi, tapi Inferno-nya bisa menyelamatkan diri dari kemudaran. Bahkan Lord yang berada di area bawah masih dicuekin aja karena mereka diganggu gugat oleh adanya Val, Sugar dan juga Jalen Notwam di area mid kali ini, Pak Pulung. Yap, ini dari bagian tengah. Banyak aja ini sih. Dia udah mulai langsung keluarkan. Val-nya masih santai, belum mau masih menunggu power Fnaker-nya. Mulai masuk ke bagian depan, memberikan sedikit pukulan. Power Fnaker udah diaktifkan, semua ditabrak. Atau force ejectornya berhasil mendorong mundur ataupun melemparkan ke arah Xbox-nya. Tapi Xbox kali ini Immortal-nya udah mulai pecah. Cuman di saat dia aktif, dia memiliki Tiraga Armor lagi. Dua inhibitor turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha sudah berhasil ditumbangkan, dan sekarang masuk ke menit 23 lah teman-teman. Yos, betul sekali. Tapi kita lihat tadi sebenarnya dari Sugar, dia Immortalnya pecah. Tapi Val benar-benar gak mau ninggalin dia karena kesadaran yang sangat tinggi akan hadirnya seorang Sugar ini. Kalau dia ditumbangkan sampai 60 menit ke depan, ini bakal berbahaya banget untuk Rebellion Genflix. Dan ini saatnya mereka untuk cooldown lagi, mereset lagi. Karena kalau mereka sampai kehilangan momentum seperti tadi, mereka walaupun mendapatkan inhibitor turret di area mid dan juga di bawah, tapi teman-teman dari Bigetron Alpha semuanya sudah pada bangkit. Semuanya udah pada bersiap lagi dan lagi membawa game ini ke arah late game. Apalagi dari item-itemnya, kalau aku rasa kayaknya udah tinggal ganti-gantian sesuai kebutuhan aja yang bawa. Iya, gue setuju untuk dari item build sendiri buat di late game, tergantung positioning pemain sekarang. Ya, ini baru lagi, ini initiate lagi, mereka ingin berperang lagi. Coba lihat di sana KYY again dia langsung dikeroyok habis-habisan. Satu orang dari Bigetron Alpha pun udah langsung menghilang, tertinggal di bagian belakang. Ripo-nya harus dikeroyok 1, 2, 3, 4 pemain langsung berkumpul. Mereka menantikan kehadiran dari Ripo, di mana Immortal udah pecah. Wecak tadi hampir aja menabrak arah Rainbow, tapi ternyata Jet Kundonya combo snake video baik banget. Langsung didapatkan, tapi ternyata untuk kali ini nggak ada damage yang terlalu besar untuk kita mendapatkan satu player tersebut. Berhasil mulai mengamuk, Rainbow di bagian belakang, tadi mereka dikeluarkan sampai kalau nggak kena siapapun. Ternyata untuk Elis langsung maju dan juga berhasil mendapatkan Kagura. Bloodflow yang sangat-sangat baik dan juga flying blood yang tepat waktu. Dia berteleportasi, dia berpindah memberikan efek stun, disedot hilang Kaguranya. Niat baik belum tentu benar memang. Kalau kita lihat tadi B-roll-nya dengan flicker lalu F-Dragon ke arah seorang Brans, sayang banget dia belum bisa ditumbangkan begitu saja Om Awaya. Ya, sebenarnya ada dua pilihan tadi antara Brans atau si ini ya, Rainbow. Tapi dia memilih untuk Brans sendiri yang menurutku agak berbahaya. Dan miscalculation tadi terjadi di mana Brans masih bisa mendapatkan kembali HP ketika menumbangkan B-roll. Jadi, game ini bisa kita bilang kembali ke reset.
yang dimana Beatrion Alpha meskipun mereka kehilangan inhibitor, mereka masih sangat-sangat kuat untuk di game ini karena mereka punya high ground defense yang dimana Rainbow dengan Sicilian-nya, mungkin ada Matt juga dengan Alicia, ini adalah hero-hero yang punya stack dan semakin lama gamenya berlangsung semakin perih mereka. Iya, semakin bahaya dia Rainbow dibawa ke late game ini akan sangat-sangat bahagia sekali. Nggak tahu nih sampai sekarang udah berapa, lihat aja Bad Impact-nya udah mulai berasa masuk ke arah tubuh Tamus. Buat tamparan dan dari Bad Impact dilemparkan, Pengersnya diaktifkan, ada Molten Side juga. Sementara itu untuk Jauhena tertinggal bagian belakang masih memiliki flicker, dipanah tapi palnya masih santai. Iya, malah gedek-gedek di situ. Tatas kayak begitu tadi tuh, kayak ada malfunction kayak di dalam tubuh robot tersebut. Benar-benar, apalagi Lord yang berikutnya juga mulai hadir tengah-tengah knockdown. Good morning sunshine for Lord. Dan ini bakal jadi perebutan yang cukup mahal bagi kedua tim. Kalau salah satu dari mereka bisa dapat, ini akan menjadi keuntungan yang sangat-sangat besar. Tapi kita lihat sudah ada KYY di arah depan, Matt-nya mencoba untuk mengejar seorang Huba, belum bisa didapatkan. KYY dengan portal 24 jamnya tersisa sendirian kali ini, gak bakal bisa bukit kemana-mana karena KYY harus tumbang. Bahkan Jawet ya, mereka gak punya lagi inisiasi depan, tapi Matt kali ini belum ada Winter Torch yang dikeluarkan. Dan sekarang tumbang dan Kagura dari seorang Huba, benar-benar on point sekali. Dua member dari Beatrion Alpha harus tumbang ketika ada Lord yang muncul. Tapi di arah base kita bisa melihat ada Cho dan juga Ripo yang head to head mengerikan banget. Udah menjadi mortal sekarang 40. Ya, pihak Virulnya pun mencoba untuk memberikan gangguan. Dia mendorong mundur dua pemain yang dimiliki oleh Beatrion Alpha, di mana rekan-rekannya bisa melakukan inisiatif terhadap Lord untuk kali ini. Kenapa? Karena menit 26. Coba lihat aja, ada 50 detik dan juga 30 detik untuk dua pemain Beatrion Alpha bisa respon kembali. Val membuat perimeter, ada Mountain Shocker yang dikeluarkan, ingin melihat di mana aja pergerakan pemain dari Rebellion Gangplank. Kaguranya membuat sebuah perimeter juga di bagian atas. Siapa yang akan lewat situ akan langsung terkena efek burst dari payung yang dia miliki. 19.000 lagi damage ataupun SP yang akan diterima oleh Lordnya akan bisa langsung diamankan. Sementara untuk Ripo ingin mengeluarkan alih kepada Blow, udah nggak sempat. Wave Dragon-nya terkonek, satu terakhir, satu tumbukannya dan berhasil sudah. Sementara itu untuk Lord yang terlalu masih lagi yang tersisa, Lordnya berhasil diamankan. Tapi untuk Bransnya pun kali dulu langsung tercolek dan juga dihilangkan begitu aja. 76 detik dia baru bisa respon kembali menjadi sebuah kerugian untuk Beatrion Alpha kali ini. Sungguh-sungguh tidak baik untuk untuk Beatrion Alpha karena Matt-nya hilang, Branch hilang, Ripo juga hilang. Walaupun Matt sudah kembali kali ini, tapi Lord-nya menjadi player ke-6 yang muncul di mid lane tanpa ada bantuan Branch. Ini bakal sulit banget. Mereka nggak bakal ada damage dealer yang cukup besar walaupun ada seorang Matt dan juga Rainbow. Tapi sepertinya kalau ada Sugar, ini ngeri banget sih. Dan Lordnya sudah mulai masuk ke area mid. Sudah ada portal dibuat oleh seorang Val kali ini. Rainbow dan juga KYY harus kaum membawa bersama dengan seorang Matt di area mid kali ini 40. Siap. Ini dia. Langsung aja rejector tadi. Sugar dilemparkan karena bertahan di bagian atas, tapi bertahannya berhasil dihancurkan. Di tengah, Matt ya seorang diri memberikan sedotan. Winter Ranger udah diaktifkan, tapi itu pun gak kuat untuk menahan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh seluruh pemain dari Rebellion Gangplank. Ada Jawhead, satu para SP tersisa. Immortalnya pecah, Wild Charge, dan kemenangan hadir untuk Rebellion Gangplank di game yang pertama. Wow, what a play. Rebellion Gangplank menjawab keraguan dengan 12% dukungan dari kalian. Ternyata di game